Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah pramaktik yang berjudul tentang komponen wacana pramaktik dengan dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti MPD. Pramaktik adalah cabang linguistik yang memelihara penggunaan konteks dalam memahami dan menghasilkan ujaran. Ini digunakan untuk mengembangkan prinsip hubungan kerja dan kesopanan dalam komunikasi. Di dalam studi pramaktik, ada beberapa komponen yang penting yang termasuk teks, koteks, dan konteks. Komponen wacana pramaktik. 1. Konteks. Dalam pramaktik merujuk pada situasi atau kondisi di mana komunikasi atau percakapan terjadi. Ini mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi makna dalam sebuah percakapan, seperti latar belakang sosial, budaya, psikologis, dan lingkungan fisik. Dalam pramaktik, makna suatu ujaran seringkali kita dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan konteksnya. Misalnya, kata-kata yang sama dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteksnya. Selain itu, pemahaman dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteksnya juga. Pentingnya untuk memperhatikan konteks secara menyeluruh, termasuk konteks situasional, konteks hubungan antara pembicara dan pendengar, serta konteks budaya dan sosial yang lebih luas. Dengan memahami konteks dengan baik, kita dapat menginterpretasikan dan menggunakan bahasa dengan lebih efektif dalam komunikasi sehari-hari. 2. Ada koteks. Sementara itu, konteks dalam pramaktik merujuk pada teks atau bagian dari teks yang mengelilingi kalimat atau kata tertentu dan membantu menjelaskan maknanya. Konteks bisa berupa kata-kata kalimat atau paragraf sebelum ada sesudah kalimat atau kata yang dimaksud. Sebagai contoh, jika seorang berkata, "Saya suka kopi," konteks bisa berupa kalimat sebelumnya, "Saya baru saja bangun." Dengan konteks itu, kita bisa mengerti bahwa orang tersebut mungkin suka kopi di pagi hari setelah bangun tidur. Berikutnya ada non-teks. Non-teks dalam pramaktik merujuk pada aspek-aspek komunikasi yang tidak terbatas pada teks atau ujaran verbal. Ini mencakup elemen-elemen nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, kontak mata, dan penggunaan ruang dalam komunikasi. Contoh-contoh non-teks dalam pramaktik adalah: yang pertama itu ekspresi wajah. Misalnya senyum atau muka cemberut dapat memberikan petunjuk tentang maksud atas sikap seseorang dalam komunikasi. 2. Gerakan tubuh atau kita sebut gestur. Posisi tubuh atau gerakan lainnya dapat digunakan untuk menekankan atau menggambarkan sesuatu dalam komunikasi. 3. Intonasi suara. Cara seseorang mengucapkan kata-kata seperti penekanan pada suku kata atau perubahan nada suara dapat mempengaruhi makna yang disampaikan. Berikutnya yaitu ada kontak mata. Tingkat kontak mata yang dijaga atau dihindari dalam komunikasi dapat mengidentifikasikan kepercayaan, ketertarikan, atau rasa hormat antara pembicara. 5. Penggunaan ruang. Cara seseorang menggunakan ruang fisik dalam komunikasi seperti jarak antara pembicara dapat mencerminkan hubungan sosial dan keintiman. Maka suatu elemen ini sangat penting untuk memahami, mengidentifikasikan pesan yang disampaikan dalam komunikasi sehari-hari. Manfaat pramaktik. Memahami maksud dan tujuan komunikasi komponen pramaktik membantu kita dalam memahami maksud dan tujuan di balik percakapan. Ini melibatkan pemahaman konteks sosial, norma dan konvensi yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Dengan memahami konteks pramaktik, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan memastikan pesan yang kita sampaikan jelas. Adapun manfaatnya yaitu menggunakan bahasa yang sesuai dengan pramaktik, membantu kita memilih kata-kata, ungkapan, gaya berbicara sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Misalnya dalam percakapan formal, kita akan menggunakan bahasa yang lebih sopan dan resmi, sedangkan dalam percakapan informal dengan teman dekat, kita akan menggunakan bahasa yang lebih santai dan akrab. 3. Menyampaikan pesan yang efektif.
4. Membangun hubungan sosial yang baik. Justru komponen ini membantu kita membangun hubungan sosial yang baik dengan orang. Yang terakhir yaitu menafsirkan pesan yang tidak langsung. Pramaktik juga membantu kita dalam menafsirkan pesan yang tidak langsung atau tersembunyi. Misalnya dalam percakapan, seseorang mungkin menggunakan ironi, ejekan atau sindiran untuk menyampaikan pesan yang sebenarnya.